Bab 811. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Qin Mucai tampak sangat puas dengan tindakan sadar Gu Haoran. Dia sedikit mengangkat alisnya dan menyerahkan susu itu kepada Siatong. Lalu dia duduk di samping Siatong. Jangkau dan pegang langsung pinggang Siatong. Qin banyak, saya bersumpah atas kepemilikannya. Melihat tindakan Qin banyak, Gu Haoran tidak bereaksi lain. Dia hanya sedikit menurunkan matanya, dan sedikit kerumitan melintas di matanya. Melihat keraguan-raguan Gu Haoran, Siatong berbalik dan menatap Qin, lalu bersandar di pelukan pria itu. Lalu Siatong berbisik, "Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kamu begitu ingin bertemu denganku?" Jika bukan karena pelayan mengatakan bahwa wajah Gu Haoran sangat salah, Qin Mucai tidak akan setuju untuk membiarkan dia melihat Gu Haoran hari ini. Tapi kenapa Gu Haoran tidak berkata apa-apa saat melihatnya? Siatong bingung, dan Qin Mucai tidak memahaminya. Dia hanya memeluk Siatong dengan tenang dan sepertinya tidak ingin ikut campur dalam pembicaraan di antara mereka. Melihat penampilan Siatong, Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Jejak kerumitan melintas di matanya. Butuh waktu lama baginya untuk membuka mulut lagi. "Siatong, apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan padaku tentang tubuh Rao Rao?" Kepala hati terkejut, suasana fundus Siatong sedikit berubah. Dengan cepat menyembunyikan suasana fundusnya sendiri, Siatong tersenyum bersalah. "Ada apa dengan tubuh Rao Rao?" Gu Haoran kenapa tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Hati Siatong agak gelisah, dia samar-samar menebak, Gu Haoran sepertinya tahu sesuatu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya, bahkan jika Gu Haoran mengajaknya berkencan, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Gu Haoran. Ini adalah janji Siatong pada Kiao Guanli, bagaimanapun, dia harus menjaga rahasia ini. Suasana hati Siatong jelas berubah ketika dia membicarakan masalahnya. Suasana hati Gu Haoran melintas di matanya, tapi dia semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. "Apakah Rao Rao hamil?" Nada suara Gu Haoran tidak bertanya, tapi penuh tekad. Dari pengamatannya terhadap situasi Kiao Rao Rao, serta reaksi abnormal Siatong barusan, hati Gu Haoran sudah memiliki jawabannya sendiri. Dia melakukan kilatan kepanikan di bagian bawah mata. Siatong menarik sudut mulutnya dengan senyuman malu, sepasang mata terus-menerus menghindari mata Gu Haoran. "Kenapa aku tidak mengerti?" Siatong berpura-pura gila. Jelas sekali bahwa Siatong mengetahuinya, tetapi mengapa Siatong tidak mengatakan yang sebenarnya secara langsung? Gu Haoran tidak begitu memahami hal ini. Siatong berharap dia bisa berbaikan dengan Kiao Rao, tapi jika Kiao Rao benar-benar hamil, mengapa Siatong tidak memberitahunya kabar tersebut? Ada rasa takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hati. Jakun Gu Haoran sedikit berguling beberapa kali, bibir tipis pria itu menggigil, dan dia hanya memuntahkan sepatah kata pun dari mulutnya untuk waktu yang lama. "Siatong, katakan padaku, anak dalam perut Rao Rao, apakah itu milikku?" Melihat penampilan gemuk Kiao Rao Rao, tidak peduli bagaimana mengatakannya, perutnya seharusnya sudah 3 bulan. Jika dihitung berdasarkan waktu ini, jika Kiao Rao benar-benar hamil, maka anak dalam perutnya bisa menyamai waktunya sendiri. Dengan kata lain, jika Kiao Rao benar-benar gemuk karena dia hamil, maka anak yang ada di perutnya adalah anak Gu Haoran. Ketika dia memikirkannya, Gu Haoran sedikit bersemangat. Matanya menatap Siatong tidak jauh dari sana, dan telapak tangan besar di kedua sisinya tanpa sadar terkepal. "Siatong, cepat beritahu aku. Apa yang diinginkan Gu Haoran sekarang hanyalah jawaban yang akurat, tapi tidak ada yang tidak ingin dikatakan Siatong pada dirinya sendiri." Selama Siatong mengakui bahwa Kiao Rao Rao benar-benar hamil, Gu Haoran tidak akan menunggu mati seperti ini. Dia ingin kembali ke sisi Kiao Rao lagi dan menjaga sisi Kiao Rao atas nama suaminya dan ayah dari bayinya. Melihat pengejaran Gu Haoran yang tiada henti, Siatong tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia sedikit mengernyit, lalu dia melihat wajah Gu Haoran. Sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas, nada suara Siatong penuh dengan ketidakberdayaan. "Haoran, kamu tidak akan pernah mendapatkan jawabannya di sini. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa bertanya langsung pada Paman Yo, dan dia akan memberimu jawabannya." Dia pernah berjanji pada Kiao Guanli, tidak peduli bagaimana caranya, dia tidak akan memberitahu Gu Haoran, Kiao Rao Rao sedang hamil, dan sekarang Gu Haoran telah diminta untuk datang ke sini, dia jelas tidak bisa mengatakannya. Jika Gu Haoran benar-benar ingin tahu yang sebenarnya,
hanya Qiao Guanli yang bisa memberi tahu jawabannya. Siatong jelas sulit mengatakannya, Guhaoran Leng-Leng, di dalam hatinya juga samar-samar menebak apa. Terima kasih, Siatong. Melihat penampilan Siatong, Guhaoran bangkit dan segera berjalan menuju pintu. Sosok pria itu segera menghilang di aula. Melihat punggung Guhaoran, Siatong menghela nafas tak berdaya. Saya berharap kali ini Haoran bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jika Guhaoran menanganinya dengan benar, dia mungkin akan mendapat ketampanan dari Qiao Guanli. Tetapi jika Guhaoran masih bersemangat seperti sebelumnya, saya khawatir Qiao Guanli tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Guhaoran, tetapi kesannya terhadap Guhaoran hanya akan semakin buruk. Melihat alis Siatong yang sedikit mengernyit, Qin Muci mengatupkan mulutnya, tapi dia dengan lembut mencubit hidung Siatong. Itu urusan mereka sendiri. Apa yang kamu khawatirkan? Mata tertuju pada perut Siatong, mata Qin Muci memancarkan sedikit kelembutan dan kasih sayang. Yang terpenting bagimu sekarang adalah menjaga dirimu baik-baik dan memberiku anak yang gemuk. Putra, Siatong mengangkat alisnya, menoleh tidak puas dengan tatapan Qinmu dan memilih satu matanya. Kamu yakin sekali, perutku laki-laki. Sedikit mengangkat alisnya, Qin Muci tersenyum di seluruh wajahnya. Kenapa, sulit, bukankah kamu masih tidak menyukai nak? Mengingat penampilan dingin bayi itu, Siatong mau tidak mau mengerutkan mulutnya dengan lembut. Lebih baik memiliki anak perempuan yang lincah, menyenangkan dan manis, memiliki anak laki-laki dengan karakter yang sama sepertimu. Punya bayi di rumah dengan wajah gunung es saja sudah cukup. Jika Anda benar-benar memiliki anak yang dingin lagi, Siatong tidak akan tahan. Lebih baik memiliki anak perempuan yang baik, setidaknya keluarga tidak akan terlihat kesepian. Sedikit mengangkat alisnya, Qin Muci tidak membuka mulut untuk mengatakan lebih banyak apa, pria itu hanya mengaitkan sudut bibirnya, diam-diam menatap wanita di lengan, kepala di dalam hati diam-diam menghitung apa. Siatong tidak ingin punya anak perempuan lagi kali ini. Memiliki anak perempuan yang baik dalam keluarga telah membuat Qin Muci pusing. Jika Siatong memiliki putri yang lebih nakal dan lincah, saya khawatir seluruh keluarga Qin akan digulingkan oleh dua leluhur kecil itu. Qin Muci berharap Siatong akan melahirkan anak laki-laki normal. Dia tidak akan sedingin bayinya, dan dia tidak akan nakal seperti dia. Selama karakternya selaras, dia akan menjadi yang terbaik di dunia. Meskipun putra Siatong baru berusia 6 bulan, Qin Muci sudah mengambil keputusan. Jika Siatong memiliki seorang putra kali ini, dia akan mendidiknya dengan baik dan mengolahnya menjadi seorang pemuda yang lembut dan anggun. Melihat Qin Muci tidak lagi berbicara, Siatong mengangkat alisnya tetapi tidak lagi berkata apa-apa. Melihat Guhaoran yang baru saja meninggalkan arah, mata Siatong penuh dengan kekhawatiran. Saya harap Guhaoran dapat pergi menemui Qiao Guanli dengan lancar kali ini, dan tidak mengalami kecelakaan lagi. Sekarang sudah cukup banyak kesalahpahaman antara keluarga Gu dan keluarga Qiao. Perut Qiao Rao akan semakin membesar. Ketika bulannya semakin besar, dan bayi di perut Qiao Rao semakin membesar, kehamilan Qiao Rao tidak mungkin disembunyikan. Pada saat itu, bagaimana mereka harus menjelaskan kepada Qiao Rao bahwa dia telah hamil selama beberapa bulan? Lebih baik memanfaatkan ketidakjelasan Qiao Rao, Guhaoran langsung menyelesaikan dendamnya dengan Qiao Guanli dan memberikan gelar serius kepada anak Qiao Rao sesegera mungkin. Adapun Wu Fangfei, Siatong mengatupkan mulutnya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Sekarang Qiao Rao sedang mengandung anak Guhaoran, keluarga Gu tidak lagi takut tidak memiliki ahli waris, jadi anak perut Wu Fangfei itu, mau atau tidak, itu bukan hal yang penting. Wu Fangfei biasanya mengandalkan fakta bahwa dia sedang mengandung anak Guhaoran di perutnya, dan semua orang akan menyentuh keuntungan Guhaoran lagi dan lagi. Alasan mengapa Guhaoran tidak menyerang Wu Fangfei adalah karena dia sedang mengandung anak di dalam perutnya. Setelah Guhaoran mengetahui bahwa Qiao Rao hamil, Siatong menjadi sedikit penasaran. Pada saat itu, apa yang harus dilakukan Wu Fangfei untuk memindahkan Guhaoran? Terburu-buru keluar dari keluarga Qin, Guhaoran langsung masuk ke dalam mobil. Pengemudi hanya menoleh ke belakang untuk bertanya apa, suara Guhaoran sudah terngiang di dalam mobil. Kembali ke rumah Yo. Tapi Presiden, bukankah kita baru saja keluar dari rumah Yo? Kenapa kamu kembali sekarang? Sopir itu sedikit bingung. Dia sedikit terkejut. Meskipun dia tidak mengerti, dia menyalakan mobilnya dengan cepat. Saat mengemudi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengabaikan pertanyaan pengemudi, Guhaoran,
yang duduk di belakang, mengatupkan mulutnya. Dia mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya dengan tenang. Jangan lewat pintu belakang. Ayo masuk lewat pintu depan Yo. Apa? Gu Haoran ingin masuk melalui pintu depan Kiao. Pengemudi itu tertegun, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Anda tahu, ini saatnya, tapi saat itu Kiao Guanli kembali dari Villa Kiao. Jika Gu Haoran tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Kiao saat ini, pasti akan menarik perhatian Kiao Guanli. Jika Kiao Guanli mengetahui bahwa Gu Haoran diam-diam lari ke rumah Kiao untuk menemui Kiao Rao setiap hari, saya khawatir Gu tidak akan pernah melihat Kiao Rao lagi di masa depan. Apakah Gu Haoran gila? Melihat Gu Haoran dengan aneh, dia melihat wajah Gu Haoran serius, dan pengemudi tidak berani bertanya lagi. Dia hanya bisa mengemudikan mobil, dan segera menghentikan mobilnya di depan gerbang Kiao. Tanyakan apakah Yo selalu kembali. Duduk di belakang mobil, Gu Haoran tidak buru-buru turun, melainkan menyuruh pengemudi di barisan depan. Sopir itu mengangguk, lalu dengan cepat mendorong pintu keluar mobil dan berjalan menuju penjaga keamanan di gerbang Kiao. Segera pengemudi itu membawa kembali berita itu. Presiden, Satpam bilang Yo belum kembali. Haruskah kita menunggu di sini atau? Sopir itu tidak mau berkata apa-apa. Dia mengangkat matanya dan dengan hati-hati memandangi pandangan Gu Haoran. Suasana hati Gu Haoran sedikit berubah. Dia tampak ragu-ragu selama beberapa detik, lalu membuka mulutnya. Kami akan menunggu di sini. Karena Kiao Guanli belum kembali, dia harus melewati gerbangnya nanti. Selama dia menunggu di gerbang, dia akan melihat Kiao Guanli. Gu Haoran berpikir begitu, lalu mulai terdiam di dalam mobil. Dua orang di depan pintu hampir gila sekitar setengah jam. Mobil Kiao Guanli akhirnya perlahan muncul di pintu kamar Kiao. Melihat itu adalah mobil Kiao Guanli, penjaga keamanan segera membuka pintu. Melihat Kiao Guanli akan menghilang di hadapannya, Gu Haoran bereaksi dan dengan cepat mendorong pintu keluar dari mobil. Yo, tolong berhenti. Takut ayahnya yang terburu-buru menelepon akan membuat Kiao Guanli kesal lagi, Gu Haoran memikirkannya, dan akhirnya menelan alamat intim yang keluar dari mulutnya. Suara Gu Haoran tidak besar, tapi cukup bagi Kiao Guanli untuk mendengarnya. Dia memandang Gu Haoran di luar pintu melalui cermin, wajah Kiao Guanli sedikit berubah dan menyuruh pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Pria itu tampak ragu-ragu selama beberapa detik, dan akhirnya menurunkan kaca jendela. Kiao Guanli tidak turun, tetapi terus duduk di dalam mobil, suara dingin terbuka. Ada apa dengan Tuan Gu? Nada suara Kiao Guanli penuh dengan keanehan, dibandingkan dengan antusiasme sebelumnya terhadap Gu Haoran, ini adalah dunia yang berbeda. Melihat penampilan Kiao Guanli yang acuh tak acuh, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit kerumitan, sedikit mengerucutkan mulutnya, dan Gu Haoran kembali normal. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Kiao secara langsung. Saya tidak tahu apakah Tuan Kiao selalu dapat memberi saya imbalan atas hal itu. Ada begitu banyak orang di depan pintu. Jelas mustahil bagi Gu Haoran untuk bertanya pada Kiao Guanli di tempat ini. Pertama, ini demi Kiao Rao. Kedua, itu adalah hati Gu Haoran. Sebenarnya dia takut dan ragu. Dia sangat takut dia akan mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar dari Kiao Guanli. Jika demikian, dia lebih suka dia tidak pernah menanyakan pertanyaan itu. Membicarakan banyak hal, Kiao Guanli terkekeh dan berkata, jika itu pekerjaan, Tuan Gu bisa datang langsung ke Kiao untuk mencariku, tapi jika itu masalah pribadi. Suasana di dasar matanya tiba-tiba menjadi dingin. Apakah dia melihat Gu Haoran yang berdiri di depan pintu? Kiao Guanli tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Gu Haoran, menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Penampilan tanpa ampun Kiao Guanli sudah diduga oleh Gu Haoran. Dia sedikit mengernyit dan bibir tipisnya menggeliat beberapa kali. Saat dia ingin menjelaskan sesuatu, Kiao Guanli, yang sedang duduk di dalam mobil, perlahan-lahan menutup jendela. Menarik kembali pandangannya, Kiao Guanli mengatupkan mulutnya. Lalu dia memberitahu pengemudi itu dengan suara yang dalam. Menyetir, Gu Haoran datang untuk menemukan dirinya sendiri. Selain Kiao Rao, Kiao Guanli tidak pernah memikirkan masalah kedua. Sekarang Kiao Rao menjadi seperti ini, semua berkat Gu Haoran, dalam pandangan Kiao Guanli, antara dirinya dan Gu Haoran, tidak perlu terus-menerus terlibat. Dia tidak akan membiarkan Gu Haoran mempunyai kesempatan untuk menyakiti Kiao Rao.
Begitu kata-kata Qiao Guanli selesai, pengemudi itu mengangguk, menyalakan mobil dan melaju perlahan menuju villa. Melihat penampakan mobil yang semakin jauh, Gu Haoran di luar pintu sedang terburu-buru. Dia tanpa sadar ingin segera masuk, tetapi penjaga keamanan di pintu sudah mengunci pintu lagi. Gu Haoran tidak punya pilihan selain memegang erat pintu besi di tangannya dan melihat mobil yang melaju perlahan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tuan Qiao, saya benar-benar mempunyai sesuatu yang sangat penting. Di belakangnya, aku masih bisa mendengar suara Gu Haoran di gerbang. Qiao Guanli mengerutkan kening. Dia baru saja melangkah ke aula villa dengan satu kaki, tapi tiba-tiba berhenti. Melihat ke arah gerbang, Qiao Guanli mengerutkan kening. Dia sepertinya memikirkannya sebentar, lalu dia menoleh dan bertanya pada pengurus rumah tangga. Untuk melanjutkan, semua orang melihat Nona. Malam ini tidak bisa membiarkan Nona keluar dari villa setengah langkah. Villa dari gerbang atau jarak, selama Qiao Rao tidak keluar, Anda tidak akan mendengar suara dari gerbang. Walaupun ada yang tidak mengerti dalam hati, namun pengurus rumah tangga tetap mengangguk, buru-buru mengikuti orang di dekatnya untuk menyuruh turun. Karena kekejaman Qiao Guanli yang mengurung diri di villa dalam waktu yang lama, hati Qiao Rao sedikit banyak mengeluh tentang Qiao Guanli. Selain itu, Gu Haoran pergi begitu tiba-tiba sore ini, yang membuat Qiao Rao sangat kecewa. Dia selalu merasa hampa di hatinya. Sederhana setelah makan malam, Qiao Rao akan mencari alasan untuk kembali ke kamar, mengurung diri. Qiao Guanli juga memahami bahwa Qiao Rao sedang marah karena dirinya sedang menyamar. Melihat ke belakang wanita itu pergi, Qiao Guanli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya hanya berharap Qiao Rao tidak membenci dirinya sendiri, alasan dia melakukan itu adalah demi Qiao Rao. Sekarang Qiao Rao sendiri salah paham. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin mengurungnya. Qiao Rao membencinya, tapi Qiao Guanli tidak pernah menjelaskan apapun. Karena dia percaya bahwa suatu hari ketika Qiao Rao memahami segalanya, dia akan memahami apa yang telah dia lakukan. Menatap langit gelap di luar jendela, Qiao Guanli mengatupkan mulutnya dan menunjukkan sedikit kerumitan. Mengingat kemunculan Gu Haoran di pintu tadi, Qiao Guanli mengerutkan kening dan duduk di sofa. Mata pria itu melihat keluar jendela dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejak kecelakaan Siatong terakhir kali, Gu Haoran tidak kembali untuk menemukan dirinya sendiri. Qiao Guanli mengira Gu Haoran telah menemukan sesuatu dan tidak mengganggu Qiao Rao lagi. Selain lega, Qiao Guanli merasa agak kecewa. Sudah lama sekali sejak pendidikan terakhirku di Gu Haoran sehingga pria ini akhirnya ingat untuk menemukan dirinya sendiri. Bukankah yang dia katakan hari itu terlalu keterlaluan? Akankah membiarkan Gu Haoran melambat begitu lama, dan sekali lagi mengumpulkan keberanian untuk menemukan diri mereka sendiri? Qiao Guanli terdiam lama sebelum dia menatap para pelayan di sampingnya. Apakah Gu Haoran itu masih di depan pintu? Pelayan itu mengangguk dan dengan cepat menjawab, "Tuan, sejak Anda kembali, Tuan Gu telah tinggal di gerbang tanpa berjalan-jalan. Sampai sekarang, dia masih menunggu untuk bertemu Anda di gerbang. Bai menunggu di pintu 1 atau 2 jam, tapi Gu Haoran bisa terus menunggu." Jelas, ketekunan Gu Haoran cukup baik. Secercah kelegaan muncul dari dasar matanya. Qiao Guanli mengatupkan mulutnya masuk. Bawa dia ke ruang kerjaku, dan ingat, jangan biarkan wanita muda itu mengetahuinya. Petik 2. Jika Qiao Rao melihat Gu Haoran muncul di sini, pasti ada sesuatu yang tidak perlu. Pelayan itu mengangguk, lalu buru-buru berjalan menuju pintu. Suasana hati Qiao Guanli sedikit berubah. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu perlahan bangkit dan berjalan menuju setelah mendengarkan Qiao Guanli. Gu Haoran akhirnya setuju untuk bertemu dengannya. Belum lagi betapa bahagianya dia mengikuti pelayannya ke rumah Qiao di ruang kerjanya. Melihat Gu Haoran yang rumit, Qiao Guanli melambai kepada para pelayan di pintu, "Kamu turun dulu, pintu ruang kerja." Pintu ditutup perlahan dari luar, dan ruang kerja menjadi sunyi. Ini adalah pertama kalinya sejak kecelakaan Siatong Gu Haoran dan Qiao Guanli tinggal di ruangan yang sama. Semua masalah di hatinya tiba-tiba menjadi sunyi dalam sekejap. Melihat kesunyian Gu Haoran, Qiao Guanli tidak bisa menahan cemberutnya. "Ayolah, ada apa?" Qiao Guanli sangat penasaran. Apa alasan Gu Haoran berani datang ke rumah Qiao? Untuk mencari jati dirinya. Telapak tangan besar di kedua sisinya sedikit terkepal. Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan terdiam. Sepertinya dia sudah lama menyeduh sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian.
Dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah pria yang duduk di dekatnya. Gu Haoran membuka mulutnya dengan suara serius. Tuan Qiao, saya hanya punya satu pertanyaan hari ini. Tolong beritahu saya dengan jujur, apakah Rao Rao hamil? Qiao Guanli sedang minum teh dengan cangkir di tangannya. Kata-kata Gu Haoran tiba-tiba terdengar di ruang kerja. Mata pria itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi dia dengan cepat merespons dan dengan cepat memulihkan suasana hati normalnya. Perlahan-lahan meletakkan cangkir di tangannya, Qiao Guanli mengerutkan kening, berpura-pura tidak percaya, dan berlebihan saat melihat Gu Haoran yang serius. Gu Haoran, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Meskipun ada beberapa kebingungan di hatiku, dan ada beberapa fan yang samar-samar tidak mengerti, tapi Qiao Guanli memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tidak peduli bagaimana Gu Haoran mengetahui bahwa Qiao Rao hamil, selama dia tidak mengakuinya, Gu Haoran tidak memiliki bukti lengkap untuk membuktikan bahwa Qiao Rao benar-benar hamil. Qiao Guanli akan menyangkal bahwa Qiao Rao sedang hamil. Hasil ini sudah diharapkan oleh Gu Haoran. Pria itu sedikit mengatupkan mulutnya. Dia hanya berdiri diam di dekat Qiao Guanli dan diam. Kedua pria itu diam-diam memahami dan tidak berbicara, belajar dalam suasana yang tenang dan sedikit malu. Kembali ke kamar, Qiao Rao yang baru saja beristirahat tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Qiao Guanli. Dia ragu-ragu di kamar untuk beberapa saat, dan akhirnya terpaksa menahan keluhannya dan mendorong pintu menuruni tangga. Biasanya setelah makan malam, Qiao Guanli akan menonton TV di ruang tamu sebentar sebelum kembali ke kamar. Hal ini sudah lama menjadi kebiasaan Qiao Guanli. Tapi hari ini, Qiao Rao turun ke bawah, tapi untuk pertama kalinya, dia menemukan Qiao Guanli tidak ada di ruang tamu. Matanya berkeliaran di sekitar aula besar, tapi dia masih tidak menemukan sosok Qiao Guanli. Dia sedikit mengernyit. Qiao Rao bingung. Kali ini, dia melambai kepada para pelayan di sisi itu. Di mana ayah? Pelayan itu tidak menyangka Qiao Rao akan menuruni tangga setelah dia kembali ke kamarnya. Setelah mendengar Qiao Rao bertanya tentang keberadaan Qiao Guanli, wajah pelayan itu sedikit berubah. Anda harus tahu bahwa Qiao Guanli telah memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh membiarkan Qiao Rao bertemu Gu Haoran. Sekarang Qiao Guanli sedang berbicara dengan Gu Haoran di ruang kerjanya. Jika Anda memberitahu Qiao Rao di mana Qiao Guanli berada, begitu Qiao Rao pergi ke ruang belajar, dia pasti akan bertemu dengan Gu Haoran yang masih di ruang belajar. Ini akan menjadi masalah lagi. Orang berikutnya sedikit terkulai Mounak, dia sepertinya kusut untuk waktu yang lama, hanya mengangkat suara ringan Mou tergagap untuk membuka mulut. Aku tidak tahu, kamu tidak tahu. Qiao Rao leng-leng, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Kamu tidak selalu ada di sini, mengapa bahkan ayahku pergi ke tempat yang semua orang tidak tahu? Menghadapi pertanyaan Qiao Rao, pelayan itu jelas-jelas bingung. Dia menarik sudut mulutnya dan tertawa canggung, tapi masih mengertakkan gigi dan berbohong. Nona Hui, saya benar-benar tidak tahu kemana Tuan pergi. Tepat setelah makan malam, Tuan tiba-tiba pergi sendirian. Adapun di mana dia sekarang, saya tidak tahu. Melihat wajah serius pelayan itu, Qiao Rao tercengang. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, karena pelayannya mengatakan demikian, dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Dengan lembut mengangguk, mata Qiao Rao mulai berenang lagi. Tidak apa-apa, karena memang begitu, aku akan kembali ke kamarku dulu, dan aku akan menemui ayah nanti. Kata Qiao Rao, berbalik dan naik ke atas. Melihat Qiao Rao sepertinya mempercayai kata-katanya, pelayan itu merasa lega. Kepala hati selalu merasa ragu, langkah Qiao Rao baru saja sampai di pintu, tapi tiba-tiba berhenti, dia sedikit mengernyit, tapi tiba-tiba berbalik dan berjalan ke bawah. Berdiri di tangga, dia melihat tampilan aula, dan melihat bahwa tidak ada pelayan di aula. Qiao Rao merangkak menuruni tangga. Mengikuti intuisinya, dia berjalan menuju ruang kerja. Qiao Guanli sebenarnya punya kebiasaan. Dia tidak suka meninggalkan urusan perusahaan di rumah. Sekarang sudah larut, dan dia tidak mendengar suara mobil meninggalkan gudang tadi. Dengan kata lain, Qiao Guanli tidak bisa keluar sama sekali. Tapi para pelayan tidak mau memberitahukan pada diri mereka sendiri di mana Qiao Guanli berada. Qiao Rao selalu menganggap ada yang aneh dengan hal itu. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa memikirkan ruang belajar. Karena Qiao Guanli tidak ada di ruang tamu, dia hanya bisa berada di ruang kerja.
Khawatir dia akan mengganggu Qiao Guanli, Qiao Rao secara khusus merendahkan suaranya. Saat dia masih di koridor, dia bisa melihat cahaya datang dari ruang kerja, dan pintu ruang kerja sepertinya tidak tertutup. Qiao Guanli sedang belajar. Jejak kegembiraan muncul dari dasar matanya, dan langkahnya sedikit bertambah cepat. Qiao Rao tidak sabar untuk mendorong pintu masuk. Tangannya baru saja menyentuh kenop pintu, tapi tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu menyentuh lantai di ruangan itu. Aduh, sudah jelas. Melihat Gu Haoran berlutut di depannya, wajah Qiao Guanli berubah. Atas tindakan tiba-tiba Gu Haoran, Qiao Guanli jelas terkejut. Jejak keterkejutan melintas di bagian bawah mata, dan alis pria itu berkerut erat. Gu Haoran, apa yang kamu lakukan? Di ruang kerja terdengar suara terkejut Qiao Guanli. Qiao Rao leng-leng, namun hanya nama familiar yang terdengar di telinga. Gu Haoran, dia di dalam. Di bagian bawah matanya, Qiao Rao mengerutkan kening. Kemudian dia perlahan melepaskan tangannya dari kenop pintu, membungkuk dan diam-diam melihat ke dalam dari celah pintu yang terbuka. Qiao Rao melihat Gu Haoran berlutut di tengah ruang kerja pada pandangan pertama. Kejutan di mata semakin intens, Qiao Rao menutup mulutnya, menatap dengan mata besar dan berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara. Bagaimana situasinya? Mengapa Gu Haoran muncul terlalu tiba-tiba di ruang kerja Qiao? Dan kenapa dia baik pada Qiao Guanli berlutut lagi? Qiao Rao terkejut. Sepertinya dia tiba-tiba tidak mengerti apapun. Dia tidak tahu kenapa Gu Haoran tiba-tiba muncul di rumah Qiao seperti ini. Apa yang terjadi? Mengapa Gu Haoran berlutut demi Qiao Guanli? Kepala jantung dikelilingi oleh misteri, Qiao Rao tidak berani bersuara. Dia menutup mulutnya, menatap situasi di ruang kerja, fundusnya penuh dengan kerumitan. Berlutut dengan mantap di depan Qiao Guanli, mata Gu Haoran sedikit terkulai, wajahnya sangat serius. Tuan Qiao, apapun yang terjadi, Rao dan saya adalah suami istri yang dilindungi hukum. Biasanya, saya harus memanggil Anda ayah. Ayah, saya mohon, katakan, Rao sedang mengandung anak saya. Sekarang Gu Haoran hanya ingin mengetahui satu hal yang mendesak, yaitu apakah Qiao Rao hamil atau tidak. Jika Qiao Rao hamil, bayi di perutnya apakah itu Gu Haoran memohon, melihat pria keras kepala yang berlutut di depannya. Qiao Guanli mengatupkan mulutnya dan terdiam. Kedua pria di ruang kerja itu terlalu serius untuk menemukan pintu yang setengah tertutup. Mendengarkan suara dari dalam ruangan, mata Qiao Rao menatap semakin besar. Dia menutup mulutnya, seolah ada sesuatu yang patah. Apa yang baru saja dikatakan Gu Haoran? Dia dan dirinya sendiri adalah suami istri yang dilindungi hukum. Dan perutnya, tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh perutnya yang sedikit terangkat. Wajah Qiao Rao sedikit pucat. Melihat Qiao Guanli terdiam tidak mau mengatakan apa-apa lagi, kepala hati Qiao Rao sudah punya jawabannya sendiri. Gu Haoran tentu saja tidak akan menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan, dan Qiao Guanli tidak akan diam begitu saja tanpa membantah. Hanya ada satu kebenaran, bukan karena dia makan terlalu banyak, tapi karena dia tiba-tiba menjadi gemuk. Dia sebenarnya hamil, terlebih lagi, ayah dari anak di perutnya sepertinya adalah Gu Haoran. Dalam hati yang kacau tiba-tiba segalanya menjadi kacau, mengulurkan tangan tak sadarkan diri menyentuh perutnya yang sedikit menonjol, mata Qiao Rao melihat sedikit kerumitan. Jika itu yang kudengar barusan, bukankah istri Gu Haoran yang sudah lama hilang seharusnya menjadi dirinya sendiri? Jika Anda dan Gu Haoran adalah suami istri yang dilindungi hukum, lalu mengapa Gu Haoran menipu dirinya sendiri? Aku sudah lama bersama pria ini, tapi kenapa Gu Haoran tidak pernah mengatakannya? Pantas saja dia selalu merasa sangat akrab dengan Gu Haoran. Ternyata karena ini, Qiao Rao mengatupkan mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya terkunci di telapak tangannya, membiarkan kuku panjangnya melukai tangannya. Qiao Rao menatap situasi di ruang kerja. Pada saat itu, Qiao Rao tiba-tiba berharap Qiao Guanli dapat menyangkal perkataan Gu Haoran. Qiao Rao menunggu dalam diam. Betapa dia ingin mendengar Qiao Guanli memarahi Gu Haoran. Dia menyangkal bahwa dia hamil atau menikah dengan Gu Haoran. Namun, ada keheningan dalam penelitian ini. Qiao Rao telah menunggu lama, tapi dia tidak mendengar suara yang ingin dia dengar. Tubuhnya bergetar lembut beberapa kali, bahu Qiao Rao sedikit gemetar, matanya penuh kejutan dan kerumitan. Dia dan Gu Haoran sebenarnya adalah suami dan istri. Dan di dalam perutnya sekarang, dia masih mengandung anak Gu Haoran.
Pantas saja mau tak mau aku ingin dekat dengan Gu Haoran. Ternyata hal itu bukanlah pemanjaan dirinya, melainkan cerminan dari lubuk hatinya. Pria yang diam-diam ia cintai ternyata adalah suami kanannya. Untuk sesaat, perasaan Kiao Rao campur aduk di hatinya, tapi dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau sedih. Jika ini benar-benar masalahnya, mengapa dia tidak mengingat Gu Haoran dalam pikirannya? Mengapa Gu Haoran menjadi begitu rendah hati di depan Kiao Guanli? Apa yang dia alami? Bagaimana Anda bisa berakhir dengan suami Anda seperti orang asing? Kiao Rao sangat tidak mengerti, dia mengerutkan keningnya untuk membiarkan dirinya mengingat apa, tapi semakin dia sangat ingin mengingat hal-hal sebelumnya, ingatan di benaknya semakin kosong. Terdiam cukup lama, Kiao Rao akhirnya hanya bisa menyerah. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kesan terhadap Gu Haoran. Meski begitu, Kiao Rao masih percaya pada satu hal, yaitu dirinya yang dulu. Dia pasti sangat mencintai Gu Haoran. Kalau tidak, mengapa dalam ingatannya setelah kosong, tapi entah kenapa masih tergerak di hati Gu Haoran, selama pria itu muncul di sisinya, tanpa sadar Kiao Rao akan selalu ingin dekat dengannya. Kiao Rao mengira itu hanya cintanya sendiri pada awalnya, tapi sekarang dia mendengar sebuah kata, yang langsung memecahkan keraguan Kiao Rao. Apa yang terjadi antara Gu Haoran dan dirinya sendiri? Mengapa Kiao Guanli tidak pernah memberitahunya bahwa Gu Haoran dan Kiao Guanli adalah suami istri, dan perutnya? Pada awalnya, dokter yang menelepon untuk memeriksa tubuh mereka pasti sudah diatur sebelumnya oleh Kiao Guanli. Tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka hamil. Sudut mulutnya memunculkan senyuman tak berdaya, Kiao Rao menggelengkan kepalanya. Dia hanya sedikit lemah sekarang, tapi dia tidak bodoh. Bahkan jika Kiao Guanli sekarang menyembunyikan dirinya untuk sementara waktu, menunggu bayinya tumbuh besar, Kiao Rao pasti akan mengetahui bahwa dia hamil. Pada saat itu, bagaimana seharusnya Kiao Guanli menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang anak berkulit putih? Mengapa? Mengapa semua orang berbohong padanya? Mengapa semua orang menyembunyikan diri? Melihat pria yang berlutut di ruang kerja, hati Kiao Rao tiba-tiba menyadari sesuatu. Kiao Guanli sangat menyayangi dirinya sendiri, dan dia bukanlah tipe orang yang sengaja suka membuat masalah bagi orang lain, tapi kali ini dia melihat Gu Haoran berlutut di depannya begitu lama tanpa reaksi apapun, yang menunjukkan bahwa Kiao Guanli benar-benar tidak menyukai Gu Haoran. Menurut karakter Kiao Guanli, Gu Haoran pasti telah melakukan sesuatu yang berlebihan, jadi itu sebabnya Kiao Guanli menyembunyikan urusan sebelumnya. Pasti begitu, pikir Kiao Rao dalam hati. Dia masih berbaring di luar pintu, diam-diam mengamati situasi di ruang kerja. Gu Haoran berlutut di ruang kerjanya selama setengah jam, dan kedua pria itu terdiam selama setengah jam. Dalam pertempuran sunyi ini, Kiao Guanli pada akhirnya dikalahkan. Melihat pria yang masih berlutut di tanah, mata Kiao Guanli menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengatupkan mulutnya, lalu batuk beberapa kali. Lupakan saja, bangunlah dulu. Bukan cara yang baik membiarkan Gu Haoran berlutut di sini sepanjang waktu. Terlebih lagi, Gu Haoran tetaplah seorang pria berkepala dan berwajah. Dia membuatnya berlutut begitu lama, tapi Gu Haoran tidak mengeluh. Kiao Guanli merasa sedikit bersalah. Aku tidak tahu. Keras kepala menggelengkan kepalanya, mata Gu Haoran penuh dengan keseriusan. Ayah, jika ayah tidak memberitahuku hari ini apakah Rao sedang mengandung anakku, aku tidak akan bangun. Wajah Gu Haoran serius. Dia membuka mulutnya dengan suara yang dalam, dan nadanya penuh tekad. Wajahnya sedikit berubah, ekspresi acuh tak acuh Kiao Guanli langsung menjadi terkejut. Mengapa kamu mengancamku? Kata-kata Gu Haoran barusan mengancam dirinya sendiri. Matanya sedikit terkulai, Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Dia tidak mengakuinya, tapi dia tidak menyangkalnya. Ayah, aku sangat ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Tolong katakan yang sebenarnya. Jika Kiao Rao benar-benar mengandung anaknya sendiri, Gu Haoran akan sangat ingin membawa Kiao Rao kembali ke sisinya. Tidak peduli berapa biayanya dan berapa banyak uji coba dari Kiao Guanli, Gu Haoran bersedia. Pria di ruang kerja memohon, tapi Kiao Rao di luar pintu memegang tangannya erat-erat. Jantungnya berdetak sepanjang waktu. Dia melihat ke dalam melalui celah kecil di pintu. Wajah Kiao Rao sangat rumit. Gu Haoran sedang menunggu jawaban Kiao Guanli. Bagaimana bisa Kiao Rao tidak? Melihat wajah tulus Gu Haoran, Kiao Guanli mengatupkan mulutnya, dan hatinya mulai kusut.
Meskipun dia tidak puas dengan perjalanan Gu Haoran, Qiao Guanli dengan jelas mengingat kebaikan Gu Haoran kepada dirinya sendiri dan Qiao Rao Rao. Sekarang kesalahan Gu Haoran tidak layak untuk dimaafkan, tapi... Namun, Gu Haoran tetaplah suami dan ayah Qiao Rao. Selama Qiao Rao dan Gu Haoran belum bercerai selama 1 hari pun, mereka masih merupakan suami istri yang dilindungi hukum. Meskipun mereka adalah ayah Qiao Rao, mereka tidak berhak menghentikan perselingkuhan antara Qiao Rao dan Gu Haoran. Meski Gu Haoran telah menceraikan Qiao Rao, sebagai ayah dari bayinya, Gu Haoran berhak mengetahui kebenarannya. Pria yang berlutut di tengah ruang kerja masih memohon untuk melihat dirinya sendiri. Qiao Guanli mengangkat matanya dan menatap Gu Haoran. Dia terdiam lama sekali, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. Bagaimanapun, dia masih belum bisa melakukannya sepenuhnya. Ya, Rao Rao sudah hamil lebih dari 3 bulan, tapi aku tidak bisa menjamin apakah bayi dalam perutnya itu milikmu atau bukan. Qiao Guanli tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan Gu Haoran, tapi jawabannya telah menyelesaikan semua pertanyaan Gu Haoran, keraguan. Itu milikku, anak itu milikku. Gu Haoran tiba-tiba mengeluarkan suara bersemangat, pria itu membelalakan matanya penuh kegembiraan dan keterkejutan. Lebih dari 3 bulan baru bisa dan aku bersama Rao Rao bersama-sama. Ayah, bayi dalam perut Rao Rao pasti milikku. Gu Haoran tidak menyangka kalau Qiao Rao mengandung anaknya sendiri selama lebih dari 3 bulan. Setelah itu, Qiao Rao seharusnya hamil tidak lama sebelum pernikahan selama lebih dari 3 bulan. Mengapa Qiao Rao Rao tidak pernah mengatakan bahwa dia hamil? Mengapa sampai sekarang, seseorang baru mengetahui bahwa Qiao Rao Rao hamil? Hamil di pagi hari, Gu Haoran tidak akan bersimpati dan ragu-ragu pada Wu Fangfei di pesta pernikahan. Dia tidak akan memberi Wu Fangfei kesempatan untuk menyakiti Qiao Rao. Sedikit penyesalan, tangannya mengepal erat, matanya sedikit terkulai penuh rasa sakit. Dia kasihan pada Qiao Rao Rao, dia melakukan kesalahan. Ini semua salahku, ini semua salahku. Air mata penyesalan terus mengalir di matanya. Gu Haoran masih berlutut, memandangi sosok pria yang dekaden itu. Qiao Rao di luar pintu tiba-tiba menutup mulutnya dan menangis dengan sedihnya. Awalnya dia mengira telah jatuh cinta dengan pria yang sudah berkeluarga. Namun yang tidak disangka Qiao Rao adalah pria yang membuatnya jatuh cinta ternyata adalah suaminya. Apalagi, dia sedang hamil 3 bulan di perutnya. Pantas saja dia selalu merasa mengantuk, dan nafsu makannya jauh lebih pilih-pilih dari sebelumnya. Qiao Guanli selalu membawakan segala jenis suplemen untuk dirinya dari waktu ke waktu. Awalnya, Qiao Rao Rao mengira itu karena kelemahannya, tapi dia tidak menyangka. Saya tidak menyangka alasan Qiao Guanli memperlakukan dirinya seperti ini adalah karena dia hamil. Tapi aku sudah kembali begitu lama, tapi kenapa tidak ada yang memberitahuku hal ini? Karena dia telah hamil selama 3 bulan, mengapa Qiao Guanli membiarkan semua orang bersembunyi darinya? Tidak hanya Qiao Guanli, tetapi juga saudara perempuannya yang paling dipercaya, Xia Tong. Dia tidak pernah berkata pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, hati Qiao Rao penuh dengan keterikatan dan kerumitan. Dia melihat punggung Gu Haoran, dan hatinya berantakan. Hingga saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa Qiao Guanli dan semua orang tidak memberitahunya tentang hal itu, karena dia dan Gu Haoran hanyalah suami istri. Terlebih lagi, mengapa Anda tidak memiliki kesan tentang Gu Haoran di benak Anda? Apa yang dia alami sebelumnya? Apa kesalahan Gu Haoran sehingga membuat Qiao Guanli yang baik hati membidiknya? Tiba-tiba, Qiao Rao Rao merasa dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya semua orang sengaja menyembunyikan sesuatu darinya. Apakah dia sepertinya kehilangan ingatannya? Dia sepertinya telah melupakan hal terpenting. Antara dia dan Gu Haoran apa yang terjadi? Qiao Rao Rao tidak mengerti. Bagian dalam dan luar ruang belajar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Kedua pria di ruang kerja itu tidak membuka mulut. Baru setelah Gu Haoran menundukkan kepalanya dan merenung dalam waktu yang lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata Qiao Guanli, yang penuh dengan keseriusan. Ayah, Rao Rao sedang mengandung bayiku sekarang. Sepertinya aku ingin untuk memohon padamu agar mengizinkanku membawanya kembali untuk mengurus keluarganya, dan aku sendiri yang akan merawatnya dan bayinya. Mata Gu Haoran penuh dengan keseriusan, melihat sumpah pria itu, mata Qiao Guanli tiba-tiba menjadi dingin. Bawa Rao Rao kembali sekarang. Apa yang harus dilakukan wanita yang tinggal di rumah sekarang? Gu Haoran,
Apakah kamu ingin memiliki dua wanita sekaligus dan menikmati kebahagiaan dari orang yang sama? Satu-satunya, momen lembut di hatinya terhalau oleh kata-kata Gu Haoran. Melihat penampilan Gu Haoran, Qiao Guanli hanya bisa mendengus, dan matanya penuh ironi. Meskipun dia telah mengambil Qiao Rao Rao, Gu Haoran tetaplah menantu laki-lakinya. Qiao Guanli masih memperhatikan tren Gu Haoran secara pribadi. Saudari Wu Fangfei pindah ke rumah untuk tinggal dalam berita, tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Qiao Guanli. Saudara perempuan Wu Fangfei tiba-tiba tinggal di keluarga Gu. Selama ini, Gu Haoran sepertinya tidak memiliki nasihat yang baik sama sekali. Namun kini dia tiba-tiba mengajukan permintaan untuk menjemput keluarga Qiao Rao. Bagaimana Qian Qiao bisa berjanji? Gu Haoran, antara Rao Rao dan wanita itu, kamu hanya bisa memilih satu. Jangan serakah. Suara dingin itu memarahi lagi, mata Qiao Guanli penuh dengan kesuraman. Ayah, Li Sheng menyela suara Qiao Guanli, dan wajah Gu Haoran penuh keseriusan. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu pada Rao Rao, aku mencintai orang-orang di hatiku, hanya Rao Rao yang menjadi manusia. Wu Fangfei, Gu Haoran sangat jelas bahwa perasaannya terhadapnya selalu berteman. Sejak dia bersama Qiao Rao Rao, Gu Haoran tidak pernah memikirkan wanita lain di dalam hatinya. Bahkan setelah mengetahui bahwa Wu Fangfei sedang hamil, hati Gu Haoran tetap ada tidak pernah berpikir untuk menceraikan Qiao Rao dan menikahi Wu Fangfei. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah apakah akan meninggalkan anak itu di perut Wu Fangfei. Jika Qiao Rao bersedia, Gu Haoran tentu berharap Qiao Rao setuju untuk meninggalkan anak itu lahir. Gu Haoran secara alami akan memaksa Wu Fangfei untuk memberikan kompensasi dan membiarkan Wu Fangfei meninggalkan kota bersama Lian Xin dan pergi ke tempat lain untuk pembangunan kembali. Tetapi sebelum Gu Haoran sempat berkomunikasi dengan Qiao Rao Rao tentang pemikirannya, hal-hal berikut terjadi secara tidak terduga. Pikiran Gu Haoran tidak pernah memberitahu siapapun, dan tentu saja tidak ada yang memahami keraguannya. Dan inilah mengapa sikap Qiao Guanli terhadap dirinya sendiri telah banyak berubah. Meskipun Qiao Guanli dalam masalah sekarang, Gu Haoran tidak mengeluh sama sekali. Karena dia mengerti bahwa Qiao Guanli melakukannya hanya untuk melindungi Qiao Rao. Gu Haoran dan Qiao Guanli memiliki niat yang sama. Keduanya ingin melindungi Qiao Rao. Terlebih lagi, Qiao Guanli adalah ayah Qiao Rao dan ayah mertuanya sekarang. Beraninya Gu Haoran punya ide lain tentang dia. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin bersama Wu Fangfei, dan aku tidak pernah berpikir untuk menceraikan Rao Rao. Ayah, aku sangat mencintai Rao. Sekarang dia sedang mengandung anakku. Demi anak-anak, aku mohon padamu, jangan hentikan aku untuk bersama Rao lagi, oke? Jika bukan karena halangan Qiao Guanli, Gu Haoran mungkin sudah menjelaskan semuanya kepada Qiao Rao sejak lama. Terlebih lagi, sekarang Qiao Rao sedang hamil, bagaimana mungkin Gu Haoran, ayah dari anak tersebut, mengabaikannya? Dia ingin bersama Qiao Rao, tapi juga ingin melihat dia dan anak-anak Qiao Rao tumbuh di perut Qiao Rao hari demi hari. Jika bisa, Gu Haoran bahkan berharap bisa melihat anak-anak itu jatuh ke tanah dengan matanya sendiri. Tapi tujuan dari semua ini adalah untuk mendapatkan izin Qiao Guanli. Gu Haoran sudah merencanakan segalanya di dalam hatinya. Sekarang dia hanya perlu Qiao Guanli mengangguk, dan dia bisa segera membawa Qiao Rao kembali ke rumah Gu. Cinta Rao Rao. Melihat penampilan tulus Gu Haoran, Qiao Guanli tidak senang. Gu Haoran, kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintai Rao Rao, tetapi dalam kasus ini, mengapa kamu membiarkan wanita itu tinggal di rumahmu bersama Rao Rao? Itu adalah rumahmu bersama. Bagaimana orang luar bisa tinggal di dalamnya? Qiao Guanli khawatir saudara perempuan Wu Fangfei pindah ke villa Gu Haoran. Sudah lama sekali di hatinya, tapi dia tidak punya waktu untuk melampiaskannya. Hari ini, Gu Haoran berinisiatif mencari pintu. Pantas saja wajah Qiao Guanli jelek. Wajahnya sedikit berubah. Setelah mendengarkan penekanan terus-menerus Qiao Guanli tentang masalah ini, Gu Haoran tahu bahwa Qiao Guanli jelas tahu tentang kepindahan Wu Fangfei ke villa. Jika dia terus menyembunyikan atau menjelaskan, dia hanya akan membuat Qiao Guanli semakin tidak bahagia. Dia mengatupkan mulutnya sedikit, dan Gu Hao menghela napas. Lalu dia mulai menjelaskan dengan suara yang dalam. Ayah, bagaimanapun juga, Wu Fangfei sedang hamil sekarang. Dia tiba-tiba berlari ke villa dengan perut buncit. Bagaimana aku bisa tega mengusirnya? Terlebih lagi,
Bukannya aku tidak melakukan hal semacam ini, hanya saja kedua saudara perempuan itu berkulit tebal sehingga saya tidak ada hubungannya. Penampilan Gu Haoran begitu kentara. Selain itu, dia juga membuat pengurus rumah berulang kali ingin meminta saudara perempuan Wu Fangfei untuk pindah rumah. Tapi Wu Fangfei dan Lian Xin begitu tidak tahu malu sehingga mereka tampak tidak terlihat. Gu Haoran tidak ingin bertemu Wu Fangfei lagi, jadi dia tidak kembali ke rumah Gu baru-baru ini. Haoran benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Penjelasan Gu Haoran jelas tidak berpengaruh. Qiao Guanli hanya mendengus dingin. Dia masih duduk di sofa, menatap Gu Haoran, dan tidak ada perubahan suasana hati di bagian bawah dari matanya. Melihat bahwa Qiao Guanli jelas tidak mempercayai kata-katanya, Gu Haoran mengerutkan kening. Dia tampak sedikit khawatir. Setelah memikirkannya, dia buru-buru membuka mulutnya. Ayah, aku sudah memikirkan masalah ini. Sekarang Wu Fangfei tinggal di sebuah villa dan menolak untuk pergi. Aku akan membawa Rao Rao ke tempat dia bermain. Aku membeli sebuah villa di dekat sini belum lama ini. Villa itu adalah sangat dekat dengan rumah Qiao. Hanya beberapa menit berkendara. Jika Rao Rao pindah ke villa bersamaku, akan sangat nyaman bagimu untuk menemuinya di masa depan. Aku siap untuk segalanya di villa, butuh persetujuan ayah, dan aku bisa segera membawa Rao Rao pergi. Gu Haoran jelas sudah siap kali ini. Karena dia telah mempertimbangkan masalah ini sendiri, dan tampaknya menanganinya dengan baik, Qiao Guanli menyesap mulutnya dan berpikir untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan apapun untuk dikritik. Memutar alisnya dan menatap Gu Haoran, yang masih berlutut di tanah dan penuh permohonan dan harapan, Qiao Guanli terdiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan ruang belajar kembali hening. Qiao Rao bersembunyi di luar pintu dan mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Dia terus-menerus mengingat kata-kata Qiao Guanli dan Gu Haoran tadi. Wajah Qiao Rao bingung, alisnya sedikit tertutup. Qiao Rao dengan erat mengepalkan tangannya, tapi kepalanya tidak bisa dijelaskan dengan sedikit rasa sakit. Siapakah Wu Fangfei yang dibicarakan oleh Gu Haoran dan Qiao Guanli? Mengapa dia tinggal di villa Gu Haoran? Dan terlebih lagi, mengapa Gu Haoran begitu kejam hingga mengusir wanita itu? Apakah bayi dalam perut wanita itu? Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, tanpa sadar menutupi perutnya. Tubuh Qiao Rao tidak bisa berhenti gemetar sedikit. Mengapa dia tidak dapat mengingat apapun di kepalanya? Wu Fangfei, Gu Haoran anak-anak. Apa yang dia alami sebelumnya? Kenapa dia tidak memiliki kesan tentang hal-hal ini? Meskipun dia tidak dapat mengingat siapa Wu Fangfei di mulut mereka, ketika dia menyebutkan namanya, Qiao Rao jelas bisa merasakan sedikit lebih banyak kebencian di hatinya. Reaksi tubuhnya berasal dari reaksi alami terdalam di tubuhnya. Meskipun aku tidak dapat mengingat beberapa hal sekarang, Qiao Rao masih dapat merasakan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi antara dirinya dan Gu Haoran. Apa yang dikatakan Qiao Guanli dan Gu Haoran tentang bayi Wu Fangfei dan Wu Fangfei kemungkinan besar inilah alasan utama kontradiksi antara dia dan Gu Haoran. Qiao Rao di luar pintu berpikir dengan getir, sementara kedua pria di ruangan itu terdiam lama. Akhirnya, Qiao Guanli membuka mulutnya dengan suara yang dalam, memecah suasana canggung di antara mereka. Jika kamu ingin mengambil Rao kembali, kamu bisa, tapi... Kata Qiao Guanli setengah, tapi tiba-tiba berhenti. Mata tajam pria itu melihat penampilan Gu Haoran, sedikit ragu-ragu untuk beberapa saat. Qiao Guanli kemudian diam-diam melanjutkan ke membuka mulutnya. Saya tidak akan setuju untuk membiarkan Anda bertemu Rao sebelum Anda benar-benar memutuskan hubungan dengan wanita itu, dan Rao hamil. Saya belum memberi tahu rencananya. Untuk Qiao Guanli, yang terbaik adalah menyimpannya selama dia bisa. Jika nanti Qiao Rao mengetahui hal-hal ini, mungkin itu juga merupakan hal yang baik baginya. Setidaknya dalam periode ini, Gu Haoran juga bisa menangani urusan antara dia dan Wu Fangfei bersatu kembali ketika Gu Haoran tidak sepenuhnya memutuskan di pihak mana dia harus berdiri. Bahkan jika Qiao Rao hamil, Qiao Guanli tidak akan setuju untuk membiarkan Qiao Rao dengan enggan tinggal bersama Gu Haoran karena dia hamil. Mengucapkan kata-kata seperti ini, nyatanya, Gu Haoran juga bisa mengerti. Pria itu sedikit mengatupkan mulutnya, mengangkat matanya dan melihat penampilan tegas Qiao Guanli. Gu Haoran akhirnya hanya menganggukkan kepalanya sebagai kompromi. Tunggu aku akan menangani masalah ini sesegera mungkin. Dengan suara yang dalam, Gu Haoran tiba-tiba berdiri dari tanah. Dia membungkuk hormat kepada Qiao Guanli,
yang duduk tidak jauh dari situ. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruang kerja. Melihat Gu Haoran tiba-tiba bangun dan ingin keluar, Kiao Rao yang bersembunyi di pintu ruang kerja dan menguping, langsung bereaksi. Melihat Gu Haoran hendak mendorong pintu keluar, wajah Kiao Rao berubah drastis, matanya melihat sekeliling dengan panik, dan akhirnya terjatuh di tangga di sudut ruang kerja. Dengan cepat berbalik dan berlari cepat ke sudut, Kiao Rao bersembunyi di sudut, suasananya tidak berani bernafas, dia diam-diam melihat sosok tinggi pria itu keluar dari ruang kerja, dengan cepat menghilang di koridor. Kiao Rao hanya meludah keluar, awalnya hati yang gugup juga langsung banyak rileks. Pintu ruang belajar diambil dengan hati-hati dari dalam. Saya pikir Kiao Guanli harus tinggal di ruang belajar untuk sementara waktu. Setelah melihat pintu yang setengah tertutup, Kiao Rao mengatupkan mulutnya, dan suasana hatinya agak dalam. Mata terkulai menatap perutnya yang sedikit terangkat, Kiao Rao mengatupkan mulutnya, menghela napas dalam-dalam, dan wanita itu berbalik dan merangkak menuju kamarnya. Memikirkan kembali apa yang terjadi tadi, Kiao Rao tiba-tiba merasa lelah. Jelas aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku masih sangat lelah. Rasa lelah yang kuat datang dari hati, yang membuat Kiao Rao semakin tidak nyaman. Dia tiba-tiba berubah dari seorang gadis yang belum menikah menjadi seorang wanita hamil yang sudah menikah, dan ayah dari bayinya masih menjadi orang yang diam-diam dia cintai. Untuk sesaat, Kiao Rao masih belum bisa menerima kenyataan itu. Meski dari dialog antara Kiao Guanli dan Gu Haoran, samar-samar aku bisa mendengar sesuatu, tapi Kiao Rao masih tidak bisa mempercayainya. Dia hamil, menjangkau dan tanpa sadar menggosok perutnya ke depan dan ke belakang. Kiao Rao berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan suasana hatinya. Saya dan Gu Haoran ternyata adalah pasangan. Setelah meninggalkan rumah Kiao, Gu Haoran tidak ragu-ragu. Dia langsung membiarkan sopirnya kembali ke Villa Gu. Mobil itu berhenti di depan pintu. Gu Haoran tidak sabar untuk keluar dari mobil dan melangkah menuju aula. Wu Fangfei dan Lian Xin sedang makan malam. Saat Gu Haoran tiba-tiba muncul di aula, Wu Fangfei terkejut. Dia tertegun, tapi dia hampir bangkit dari kursinya secara refleks. "Haoran, kamu kembali," kata Wu Fangfei, segera meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, dan pergi menemui Gu Haoran yang datang ke aula. Wajah wanita itu penuh senyuman, dan matanya penuh kejutan. Sejak dia dan Lian Xin pindah ke villa, Gu Haoran tidak pernah kembali ke villa. Meskipun orang-orang di villa patuh pada diri mereka sendiri, Wu Fangfei dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang ini diam-diam membenci diri mereka sendiri. Tanpa persetujuan Gu Haoran, dia memaksakan diri masuk ke dalam villa dan mendesak pemilik asli villa untuk tinggal di perusahaan. Meskipun orang-orang di villa menghormatinya, Wu Fangfei tahu bahwa itu hanya karena dia mengandung anak Gu Haoran. Jika bukan karena anak ini, saya khawatir Wu Fangfei akan diusir dari villa oleh Gu Haoran. Wu Fangfei mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi dia sedikit senang. Gu Haoran tidak membiarkan orang lain memaksanya keluar, yang berarti di dalam hati Gu Haoran, dia masih peduli dengan anak di perutnya. Bahkan jika Gu Haoran tidak memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya, anak itu masih hidup dengan darah yang sama dengan Gu Haoran. Selama ada anak ini dalam satu hari, Gu Haoran tidak bisa melakukan hal yang terlalu kejam. Wu Fangfei sangat senang dia bisa mengandung bayi di dalam perutnya. Dengan intim dan alami mengaitkan lengan Gu Haoran, wajah Wu Fangfei penuh dengan senyuman. "Haoran, selarut ini, kamu seharusnya tidak makan, kan? Pergi dan duduk di sana sebentar, dan aku akan membiarkan pelayanku pergi dan memasak untuknya, kamu lagi." Wu Fangfei ingin membawa Gu Haoran ke aula. Melihat penampilan gagah wanita itu, mata Gu Haoran menunjukkan sedikit rasa jijik. Pria itu menekan bibir tipisnya erat-erat dan tidak berbicara, tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk menjauhkan tangan Wu Fangfei. Pria itu mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Wu Fangfei sepertinya tidak menyadari suasana hatinya yang tidak normal baru setelah Wu Fangfei terdiam, sampai Gu Haoran dibaringkan di sofa di aula, Wu Fangfei melepaskan tangannya. "Haoran, tunggu. Aku akan membiarkan dapur menyiapkan makanan favoritmu sebentar lagi." Wu Fangfei tersenyum pada Gu Haoran. Ketika dia bangun, dia ingin membuka mulut dan memanggil para pelayan. Emosi Gu Haoran berkobar. Sebelum sang wanita membuka mulutnya, tiba-tiba sang pria membukanya terlebih dahulu. "Fangfei, jangan repot-repot." "Ah,
Mendengarkan suara pria di belakangnya, Wu Fangfei tercengang. Mata wanita itu berkilat sedikit rumit. Dia mengatupkan mulutnya untuk menutupi matanya. Wu Fangfei berbalik perlahan. Ada apa? Apakah kamu sudah makan? Wu Fangfei bertanya dengan lembut. Melihat penampilan bingung wanita itu, Gu Haoran terdiam lama, dan akhirnya dia muntah. Fangfei, saat aku kembali kali ini, aku ingin membicarakan hal-hal di antara kita dengan serius. Gu Haoran berpikir bahwa dia akan memutuskan sendiri masa depan. Wu Fangfei, tetapi kemudian Gu Haoran memikirkannya dengan hati-hati. Dalam hal ini, Wu Fangfei hanya memainkan peran yang buruk. Keluarga Wu telah mengalami banyak hal, dan Wu Fangfei telah berubah dari seorang CEO berpangkat tinggi menjadi seorang yang terlihat terpuruk. Anak dalam perutnya hanya tertinggal karena kebingungan sementara. Dalam hal ini, Wu Fangfei sebenarnya hanyalah korban. Jika dia secara langsung memutuskan cara Wu Fangfei, itu akan menjadi terlalu kejam. Begitu Gu Haoran berkata dia ingin berbicara dengannya, wajah Wu Fangfei tiba-tiba berubah. Suasana di bawah matanya sedikit berkedip. Wu Fangfei menarik sudut mulutnya dan memaksakan senyum. Matanya terus menghindari tatapan Gu Haoran. Tangannya tanpa sadar terjerat. Wu Fangfei mengatupkan mulutnya. Itu, bahkan jika ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, kamu harus makan. Aku akan memasak untukmu sekarang. Setelah makan malam, kita bisa membicarakan hal-hal lain. Dengan tergesa-gesa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Fangfei berbalik dan ingin pergi. Langkahnya baru berjalan beberapa langkah, namun dipanggil oleh pria di belakang. Fangfei, jangan lari lagi dari kenyataan, oke. Melihat punggung kurus wanita itu, Gu Haoran memiliki lebih banyak ketidakberdayaan dan kerumitan di matanya. Lagi pula, itu hanya karena kesalahanku sendiri. Karena dia bingung sesaat, itu menyakiti dua wanita sekaligus. Sekarang, bukan hanya untuk tidak memberikan jawaban yang diinginkan Wu Fangfei, tetapi juga membiarkan Wu Fangfei meninggalkan anaknya, itu adalah hal yang kejam bagi seorang ibu. Sosok itu sedikit bergetar beberapa kali. Wu Fangfei membelakangi Gu Haoran dan tidak berbicara. Tangan wanita itu terkepal erat. Wajahnya sangat pucat. Gu Haoran ingin mendiskusikan sesuatu dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Wu Fangfei tidak mengerti? Tapi dia mengira semuanya sudah lama sekali, Gu Haoran akan berhati lembut. Baru saja anak dalam perutnya masih belum diterima oleh Gu Haoran. Setelah dengan cepat mengatur emosinya, Wu Fangfei berbalik sambil tersenyum. Haoran, aku tahu apa yang ingin kamu katakan kepadaku. Tapi anak ini adalah hasil kerja kerasnya. Dia telah melakukan banyak hal untuknya, anak ini, bagaimana bisa Wu Fangfei menyerahkan anak ini? Kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati saya. Wu Fangfei mengerutkan mulutnya, tetapi air matanya mulai mengalir. Haoran, meskipun aku juga tahu bahwa kedatangan anak ini bukanlah hal yang baik, dia adalah anakmu tidak peduli apa yang dia katakan. Terlebih lagi, dia juga merupakan kehidupan kecil yang polos. Dia bahkan belum punya waktu untuk membukanya. Matanya melihat dunia. Bagaimana kamu bisa tega membiarkan dia mati seperti ini? Dia menutup mulutnya dan berusaha untuk tidak menangis. Bahunya yang sedikit kuat telah memperlihatkan tangisannya. Saya tidak menyangka Wu Fangfei akan menangis hanya karena satu kalimat. Mata Gu Haoran menunjukkan sedikit keengganan. Ketika dia ragu apakah akan terus berbicara dengan Wu Fangfei, dia tanpa sadar memikirkan sikap tegas Qiao Guanli di benaknya. Pria itu mengatupkan mulutnya, dan akhirnya dia kejam. Dia mengangkat matanya dan menatap Wu Fangfei, yang masih terisak dengan suara pelan. Mata Gu Haoran menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Tetapi Fangfei, kamu harus tahu bahwa aku telah menikah dengan Rao Rao sekarang, dan kami adalah suami dan istri yang sah, yang merupakan fakta yang tidak dapat diubah. Terlebih lagi, Gu Haoran ingin berbicara tetapi berhenti. Dia tidak tahan. Tetapi untuk membuat Wu Fangfei menyadari kenyataan secepat mungkin, dia harus kejam. Tapi sekarang Rao Rao sedang mengandung anakku, semakin mustahil bagiku untuk berpisah darinya. Fangfei, anak dalam perutmu hanya bisa menjadi beban saat dia lahir. Dia tidak bisa memiliki identitasnya sendiri, dan bahkan dimarahi oleh dunia. Apakah kamu benar-benar rela membiarkan seorang anak kecil menanggung kutukan ini? Gu Haoran dengan susah payah membujuk, tapi saat ini Wu Fangfei hanya mendengarkan sepatah kata pun. Qiao Rao Rao sedang hamil. Tubuhnya sedikit terhuyung beberapa kali, Wu Fangfei menatap dengan mata besar,
seluruh wajahnya terkejut dan sulit dipercaya. Rao Rao sedang hamil. Kapan itu terjadi? Kenapa dia tidak tahu apa-apa? Mengapa Kiao Rao tiba-tiba hamil? Apa yang terjadi di tengah-tengah ini? Wu Fangfei tidak dapat memahaminya. Sekarang satu-satunya hal yang dia pahami adalah jika Kiao Rao benar-benar mengandung anak Gu Haoran, anak dalam perut Kiao Rao adalah ancaman terbesar baginya dan anak dalam perutnya sendiri. Sebelum, itu karena dia sedang mengandung anak tunggal Gu Haoran. Gu Haoran tidak tega membunuh anak itu, tapi sekarang, jika Kiao Rao sedang mengandung anak Gu Haoran, maka di mata Gu Haoran, anak dalam perutnya tidak lagi berstatus. Tidak, mungkin tidak. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Suasana mata berubah drastis. Wu Fangfei sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Atas perubahan Wu Fangfei, Gu Haoran tidak memperhatikan apapun. Jejak rasa bersalah melintas di mata pria itu dan dia sedikit mengatupkan mulutnya. Gu Haoran membuka mulutnya dengan tenang. Saya baru mengetahuinya hari ini. Rao Rao telah mengandung anak saya selama 3 bulan sekarang. 3 bulan. Wu Fangfei leng-leng, dalam hati kepala diam menghitung. Jika Kiao Rao hamil selama 3 bulan, artinya Kiao Rao hamil sebelum dia kembali. Bisa hamil hal sebesar itu, kenapa begitu lama, dia tidak pernah mendengar sedikit pun angin, sekarang tiba-tiba keluar Kiao Rao hamil selama 3 bulan, ini biarkan Wu Fangfei untuk sementara bagaimana bisa menerimanya. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Wu Fangfei masih menyimpan sebuah kebetulan di dalam hatinya. Dia menantikan Gu Haoran. Dia berharap Gu Haoran bisa menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa apa yang dia katakan tadi hanyalah lelucon. Namun pria itu tidak menggelengkan kepalanya. Dia menatap Wu Fangfei, dan Gu Haoran menghela nafas. Jangan bilang kamu belum pernah mendengarnya. Bahkan aku menemukannya secara tidak sengaja hari ini. Jika aku tidak menemukannya secara tidak sengaja, aku khawatir itu akan terus disembunyikan. Paman Yo selalu merasa tidak puas denganku, karena kamu. Masuk akal jika dia menyembunyikan kehamilan Rao Rao. Petik 2. Menyebutkan masalah ini, Gu Haoran sedikit lega. Untungnya, dia diam-diam mendekati Kiao Rao pada saat itu, jika tidak, dia tidak akan menyadari bahwa berat badan Kiao Rao tiba-tiba bertambah banyak. Jika dia tidak mengetahui bahwa berat badan Kiao Rao bertambah, saya khawatir Gu Haoran tidak akan tahu bahwa pada akhirnya Kiao Rao mengandung anaknya di dalam perutnya. Benar sekali, sekarang Rao Rao sudah hamil lebih dari 3 bulan, jadi urusanmu tidak bisa ditunda lagi. Gu Haoran tiba-tiba berhenti. Dia menatap Wu Fangfei, yang berdiri di sana, dan mengatupkan mulutnya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Uang dalam kartu ini cukup bagi Anda dan saudara perempuan Lianxin untuk memulai bisnis. Bahkan jika bisnis tersebut gagal, uang dalam kartu ini cukup bagi Anda dan saudara perempuan untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Fangfei, dengarkan saya dan kalahkan anak ini. Dia dulu seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika bukan karena kebingungan dan mabuk pada saat itu, aku tidak akan memiliki hubungan polos seperti itu dengan Wu Fangfei. Gu Haoran tidak memiliki kesan apapun tentang malam itu, tetapi yang tidak dia duga adalah karena malam itulah Wu Fangfei memiliki seorang anak. Kemunculan anak ini awalnya adalah sebuah kesalahan, dan keraguan-raguannya dalam pernikahan justru memperburuk adanya kesalahan tersebut, namun juga melukai hati Kiao Rao. Dia pernah terjerat karena anak ini, tapi sekarang Kiao Rao sedang hamil, yang membuat Gu Haoran mengambil keputusan. Dia selalu mencintai Kiao Rao, dan alasan dia meninggalkan Wu Fangfei hanya karena Gu Haoran ragu-ragu, jadi anak itu memutuskan apakah akan tinggal atau tidak. Sekarang untuk mendapatkan kembali Kiao Rao, Gu Haoran harus memilih untuk menyakiti Wu Fangfei. Lagi pula, anak dalam perutnya adalah sebuah kesalahan pada awalnya. Melihat kartu bank di atas meja, wajah Wu Fangfei berubah. Dia mengatupkan giginya, dan kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat. Apa maksudmu? Ambil uang itu untuk membeli nyawa anak yang tidak bersalah. Wu Fangfei tidak pernah menyangka bahwa pria yang sudah lama memikirkannya tiba-tiba kembali dan ingin memberitahunya tentang hal itu. Wu Fangfei benar-benar mengalami depresi berat sekarang, dan sekarang dia tidak memiliki kekayaan sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, Wu Fangfei adalah orang yang telah melihat pasar, bagaimana dia bisa menyerahkan bayinya karena sedikit uang. Anak ini sekarang menjadi kartu truf terakhir Wu Fangfei. Selama dia mengandung anak ini, Wu Fangfei masih memiliki peluang. Yang diinginkan Wu Fangfei bukan hanya anak itu.
Yang dia inginkan adalah hati Gu Haoran dan identitas istrinya. Wu Fangfei jelas salah memahami maksudnya sendiri. Gu Haoran sedikit mengernyit. Fangfei, maksudku bukan itu, maksudku. Bagaimanapun, anak itu tidak bisa tinggal. Uang itu bukan untuk Wu Fangfei untuk membeli nyawa anak itu, tetapi untuk Gu Haoran sebagai kompensasi kepada Wu Fangfei. Sayangnya Gu Haoran belum menyelesaikan penjelasannya, tetapi Wu Fangfei telah menyelanya dengan wajah dingin. Ambil kembali kartu bankmu, aku tidak akan mengambil uangnya. Demikian pula aku tidak akan menyerahkan bayiku dengan mudah. Anak ini sekarang menjadi harapan terakhir Wu Fangfei. Bagaimana mungkin dia ingin membunuh anak ini? Wu Fangfei kecanduan pikirannya dan menolak untuk menjawab apapun lagi. Gu Haoran melihat ini, suasana hatinya di matanya tidak bisa menahan sedikit rasa dingin. Satu-satunya bagian dari rasa bersalah dan tak tertahankan yang asli juga menghilang dalam ketangguhan Wu Fangfei. Wu Fangfei, saya kembali hanya untuk memberitahu Anda, dan mengenai masa tinggal anak itu, itulah yang saya katakan, dan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatur apapun. Gu Haoran tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap dirinya sendiri. Wajah Wu Fangfei berubah. Dia mengepal giginya. Begitu dia mengangkat matanya, dia menabrak pupil dingin Gu Haoran. Jantungnya berdebar kencang, dan sedikit rasa bersalah melintas di mata Wu Fangfei. Apakah kamu ingin menjadi kuat bersamaku? Petik 2. Wu Fangfei tidak bisa mempercayainya. Dia menutupi perutnya dan melangkah mundur. Melihat mata Gu Haoran, dia penuh kewaspadaan. Wajahnya menjadi semakin dingin. Melihat penampilan kaget Wu Fangfei, Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Jika kamu tidak mau bekerja sama denganku, hanya itu yang bisa aku lakukan. Sekarang, jika kamu ingin mengambil kembali Qiao Rao, kamu harus menyelesaikan masalah antara dirimu dan Wu Fangfei. Dia ragu-ragu dan bingung begitu lama karena bayi Wu Fangfei. Sekarang saatnya untuk sadar. Gu Haoran, kamu beraninya kamu. Mata Wu Fangfei membelalak. Dia menggigit giginya untuk waktu yang lama, tapi dia hanya mengeluarkan beberapa kata. Melihat penampilan dingin Gu Haoran, tangan wanita di perutnya menjadi semakin erat. Ini anakmu. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Gu Haoran tiba-tiba menjadi sangat serius, yang membuat Wu Fangfei merasa sangat tidak enak. Tampaknya sekarang untuk Qiao Rao, Gu Haoran akhirnya mengambil keputusan. Jika Gu Haoran bersikeras membunuh anak di perutnya, dia pasti tidak punya kesempatan untuk melawan, tapi tanpa anak ini, rencana masa depannya akan sia-sia. Apa yang harus dia lakukan?